Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Maskuri dari program studi Teknik Manufaktur Kapal Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya sebagai desainer dan juga ketua tim Garuda Layang 8. Perkenalkan, nama saya Laksmana Nandawijaya dari Prodi D4 Teknik Manufaktur Kapal. Di sini saya sebagai tim Garuda Layang 8 menjabat sebagai mekanik sekaligus hal production. Perkenalkan, nama saya Rizky Windy Pratama. Saya dari tim Garuda Layang 8 dari program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal. Di sini saya sebagai electrical dan juga hal production. Misi utama dari Garuda Layang 8 yaitu untuk melakukan evakuasi pasien COVID di daerah yang terpencil di daerah Bangka Belitung yang masih kurang untuk fasilitas medis. Untuk dilakukan tindak lanjut oleh tenaga medis di rumah sakit yang dijadikan untuk rujukan untuk penanganan COVID-19. Untuk tahap awal dari pembuatan kapal Garuda Layang 8 yaitu proses desain, di mana kami menggunakan tipe lambung V-Harcin dengan tambahan Strix untuk mempermudah pada saat olah gerak kapal. Dikarenakan daerah Bangka Belitung banyak pulau-pulau yang menuntut kapal untuk melakukan manuver yang lebih baik. Untuk proses desain ini kami menggunakan aplikasi Maxsoft dan juga AutoCAD untuk melakukan plotting, gading-gading, dan juga kulit kapal. Dan untuk sistem pengendalian dari kapal Garuda Layang 8 yaitu menggunakan electric remote control atau menggunakan transmitter dan juga receiver sebagai penerima sinyal dari transmitter. Proses pembuatan lambung dari tahap desain kita cetak, kemudian kita tempel di kayu balsa. Setelah kita rekatkan kayu balsa, kita potong menggunakan cutter. Kemudian kita akan melapisi bagian lambung dengan kayu balsa berukuran 1 mili. Kemudian kita jempol. Setelah kering, kita amplas. Setelah male mold dirasa halus, langkah selanjutnya yaitu pembuatan female mold, di mana langkah female mold yaitu pertama melapisi male mold yang telah halus menggunakan wax dan juga PVA untuk mempermudah pada saat pelepasan dari mold tersebut. Setelah dirasa kering, langkah selanjutnya yaitu proses lapisan gel coat, di mana untuk gel coat merupakan warna dasar dari female mold tersebut dan juga sebagai perekat antara lapisan fiber dengan lapisan gel coat tersebut. Untuk komposisi gel coat sendiri yaitu pertama pigmen, resin, dan juga kobalt ditambahkan dengan katalis untuk pengering. Setelah lapisan gel coat kering yaitu proses layering atau proses pelapisan. Bahan yang kami gunakan yaitu resin, yang kedua matte ditambahkan katalis pada resin. Untuk layer kedua, langkah-langkah yang kami lakukan sama dengan proses layer pertama. Jika sudah kering, maka langkah selanjutnya yaitu proses pelepasan dari male mold. Untuk selanjutnya yaitu proses pendempulan dan juga pengamplasan untuk menghaluskan lapisan female mold. Oke, selanjutnya proses pembuatan lambung kapal. Pertama kita lapisi dengan wax, kita ratakan, kita lapisi dengan PVA. Selanjutnya adalah proses gel coat, mencampur cat, kobalt, dan juga resin. Setelah menunggu sampai kering, kita lakukan proses pelapisan fiber untuk pembuatan kapal yang sebenarnya, di mana kita membutuhkan 2 lapisan fiber, dan bahan-bahan untuk pembuatan fiber itu ada mat dan kuas. Pertama kita lapisi lapisan pertama, kita resin dan katalis untuk pengeringnya. Kemudian setelah lapisan pertama selesai, kita melakukan lapisan kedua sama seperti lapisan yang pertama. Setelah lapisan pertama dan lapisan kedua tadi terselesaikan, kita tunggu sampai kering. Selanjutnya adalah pelepasan mold dengan air agar mudah untuk dicopot. Setelah tahap pelepasan selesai, yaitu tahap pendempulan dan tahap pengamplasan agar finishing lebih mulus dan smooth. Oke, selanjutnya adalah proses fitting atau pemasangan komponen. Kita berikan kedap sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian
kita memasang komponen yang pertama yang kita pasang dudukan mesin, propeller, ada poros, ada stern tube, ada servo. Setelah pasang sesuai cara yang kita inginkan, di bagian pemasangan komponen. Yang pertama, komponen yang kita pasang di sebelah depan ada ESC dan juga baterai, belakangnya ada motor dan juga cooling untuk mendinginkan motornya. Di depannya lagi ada tube kopling dan juga poros sampai propeller. Terus di belakangnya lagi ada servo untuk menggerakkan rudder. ERC akan disalurkan ke motor, lalu ERC juga akan disambungkan ke baterai. ESC juga dipasangkan ke receiver untuk disambungkan ke remote control. Servo nantinya juga dipasangkan ke receiver. Selanjutnya pemasangan motor. Motor nantinya akan disambungkan ke propeller melalui perantara kopling. Servo nantinya akan disambungkan ke rudder melalui perantara push rod. Di sini kami menggunakan baterai dengan kapasitas 2200 mAh 3S35C. ESC sendiri kami menggunakan kapasitas 120 ampere. Di sini kami menggunakan motor Leopard dengan tipe Leopard motor brushless 3674 2650 kV. Kami juga menggunakan remote control dengan tipe Radiolink RC6GS. Oke, langkah selanjutnya yaitu proses finishing lambung, di mana langkah pertama yaitu pendembolan dan juga pengamplasan. Setelah dirasa cukup yaitu proses filler sebagai warna dasar dan juga untuk mengisi pori-pori dari lambung tersebut. Setelah proses filler yaitu pembuatan bangunan atas, kami menggunakan bangunan atas yang sesuai dengan desain sebagai kapal ambulan. Untuk langkah selanjutnya yaitu proses painting. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu proses outfitting, menambahkan aksesoris untuk menambah estetika dari kapal. Uji berat kapal. Kami menguji berat kapal dengan berat 6,5 kg. Setelah melakukan uji penimbangan kapal, proses pengujian yang kami lakukan yaitu pengujian kapal pada saat gerak lurus. Selanjutnya pengujian kapal Garuda Layang 8 yang kita lakukan di Danau Ail. Pengujian yang kami lakukan yaitu gerak melingkar, di mana kita menggunakan remote dan juga peralatan tadi untuk menggerakkan kapal Garuda Layang 8 dengan rudder dibelokkan ke kanan secara maksimal, dan kita ukur berapa radius yang dibutuhkan kapal tersebut untuk bermanuver. Dan hasil yang kami dapat kurang lebih radius waktu belok kanan itu sekitar 1,5 meter, sedangkan untuk radius sebelah untuk manuver ke kiri itu membutuhkan radius sebesar kurang lebih 1 meter. Kami melakukan pengujian sesuai dengan lintasan, sesuai dengan panduan. Waktu yang diperoleh 35 detik. Garuda Layang 8 didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan lambung V-hard chain untuk tambahan fin stabilizer untuk stabilitas dan manuver sangat tepat dan sangat disarankan untuk diterapkan pada ambulans boat yang dapat mengevakuasi pasien di daerah pulau terpencil di Indonesia, yang mana membutuhkan mobilisasi yang sangat efektif dan cepat untuk meminimalisir resiko kematian terhadap pasien yang terinfeksi COVID-19 dan dapat mengurangi resiko penyebaran virus. Adapun peran dalam penanganan COVID ini yaitu apabila kita ingin menyelamatkan seseorang dari pulau terpencil itu, kita harus menggunakan protokol-protokol yang telah disepakati oleh pemerintah, seperti tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan.